pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kita bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab bersama dengan kami, Bapak Sri Suwarno dan saya Ruri. Pak Sri, saat ini kita akan sapa Menyapa dulu. jemaat. Ya, oke. Kita akan sapa jemaat yang ada di Pepantan Panasan Baru dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari, eyang-eyang semuanya yang ada di Panasan Baru, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pak Sri, monggo Ya, terus sapa jemaat. kita bergeser ke barat, menyapa Bapak Ibu yang ada di lingkungan. Kados pundi kabaripun? Derek bingah gerejanipun meh dados. Lajeng BB Mbak Ruri. BB, kita sapa eyang-eyang, Bapak Ibu yang ada di kelompok BB. Kabarnya sehat semuanya? Baik? Puji Tuhan. Ye. Pak Sri, kita Ye, sapa. geser ke timur lagi sekarang di Oke. De Amarta. Bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Gusti berkahi. Monggo sing ngopuran Mbak Ruri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Singapuran, semuanya sehat? Baik? Tetap semangat? Puji Tuhan. Ya kabarnya Singapuran online Mbak. Oh, Singapuran PA online ya Pak Online Sri, ya? Singapuran dan kita juga mencoba nanti online supaya Bapak Ibu yang pengen mengikuti juga bisa. Oke, siap Pak Sri. ya. J. Bapak Ibu yang terkasih, kami berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat,
dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab. Sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan pujian. Pujian persembahan dari beberapa ibu-ibu. Ini spontanitas. Ibu-ibu berkumpul, ingin bersama-sama memuji nama Tuhan. Nanti Bapak dan Ibu yang ada di rumah bisa bersama-sama memuji nama Tuhan ya, Pak Sri ya. Kita nanti akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Doa akan dihantarkan oleh Bapak Sri Suwarno. Monggo Pak Sri. Bapak Ibu, Saudara jemaat Sabda Mulya yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami akan bersama-sama mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa berkat bagi kami semua. Meskipun kami pemaham Alkitab di rumah kami masing-masing, mohon berkat supaya ini tidak mengurangi arti daripada kami belajar firman-Mu. Berkati masing-masing keluarga yang mengadakan pemahaman Alkitab pada saat ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mbak Ruri mau membacakan untuk kita bahan kita pada saat ini dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Monggo Mbak Ruri, Bapak Ibu di rumah bisa menyimak juga Yohanes 4 1 sampai 26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terima kasih Mbak Ruri sudah membacakan untuk kita, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara di rumah juga sudah membaca dan mengikutinya. Bapak Ibu, jemaat Sabda Mulia yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat sekeliling kita, sudah mulai nampak ada orang-orang yang menjual bendera dan juga umbul-umbul. Itu secara jelas menolong kita mengingatkan bahwa kita sudah masuk bulan Agustus. Bagi kita bangsa Indonesia, bulan Agustus identik dengan peringatan perayaan Hari Kemerdekaan. Kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki negara yang merdeka, dan sungguh-sungguh ini berkat bagi kita. Seperti tadi kita nyanyikan, betapa kita tidak bersyukur bahwa kita dikarenai tanah air yang sangat indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, kata merdeka itu memiliki makna yang berbeda-beda di antara bangsa, di antara negara. Bagi negara yang pernah dijajah, kata merdeka itu artinya bebas dari penjajahan.
Tetapi bagi bangsa Israel, orang Yahudi saat itu, konteks kata merdeka itu bisa dua hal. Apakah itu merdeka dari perbudakan atau merdeka dari hukum Taurat. Karena memang tradisinya waktu itu masih ada perbudakan. Orang yang kaya menjadi tuan, sedangkan orang-orang yang miskin atau biasanya orang asing yang datang ke sana itu menjadi budak. Dan orang Israel, orang Yahudi sangat bangga bahwa mereka keturunan Abraham yang dikatakan kami bukan budak siapapun. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus ketemu mereka mengatakan kamu semua adalah budak dosa dan juga budak atau kurang merdeka atau tidak merdeka dari hukum Taurat. Maka konteksnya kalau kita membaca perjanjian baru, perbudakan itu budak dari dosa dan juga budak dari hukum Taurat. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, kita melihat atau mencermati bahwa Tuhan Yesus dan rombongan sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Memang kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus dan para murid itu bolak-balik Galilea, Yudea, dan seterusnya. Karena para murid itu sebagian besar memang aslinya dari Galilea, nelayan. Dan kemudian mereka pergi ke Yudea. Dan di pasal sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan para murid ke Yudea. Dan kemudian menginap beberapa hari di sana. Dan kemudian di Yudea itu para murid membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan itu kemudian menimbulkan pertanyaan bahkan iri hati daripada orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat yang mengatakan bahwa para murid ini membaptis lebih banyak daripada yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka dari itu kemungkinan besar mereka bereaksi atau memberi tanggapan yang tidak baik. Maka dari itu ketika orang Farisi, orang Yahudi mendengar bahwa para murid membaptis lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus memutuskan bersama para murid untuk kembali ke Galilea. Kita tidak tahu mengapa Tuhan Yesus memutuskan itu, apakah karena di Yudea mendapat perlawanan atau apa, tetapi intinya bahwa Tuhan Yesus bersama para murid kembali ke Galilea. Nah, dalam perjalanan ke Galilea, mereka harus melewati daerah Samaria. Dan itu memang salah satu jalan yang paling singkat. Galilea ke Samaria, kemudian lewat sampai ke Yudea. Yudea, Galilea melewati daerah Samaria. Dan di ayat 9 disebutkan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu memiliki sejarah panjang. Sejak kerajaan Israel pecah menjadi dua, kemudian kerajaan itu bagi dua ya. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Israel Utara itu terdiri dari 10 suku keturunan Yakub, sedangkan yang di Yudea itu hanya 2 suku, Yehuda dan kemudian juga Benyamin ya. Itu kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Sedang yang utara biasa disebut kerajaan Israel. Dan masih panjang lagi ceritanya bahwa mereka meskipun mula-mula saudara menjadi bermusuhan. Dan bahkan orang Yahudi, orang Yuda mengatakan bahwa orang-orang Samaria itu orang-orang yang wajib untuk dimusuhi. Maka dari itu mereka tidak pernah bergaul. Nah, pertentangan itu sampai pada tempat ibadah. Orang Yehuda mengatakan tempat ibadah itu ya harus di Yerusalem karena di sana ada bait suci. Sedangkan karena orang Israel Utara, orang Samaria dan sebagainya itu karena tidak bisa masuk ke sana, maka mereka mengambil keputusan untuk menyembah Allah di gunung di mana mereka tinggal, yaitu Gunung Gerizim gitu ya. Dan itu menjadi pertentangan, perdebatan di antara mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan orang Samaria tadi bahwa menyembah Allah itu tidak ditentukan oleh tempat. Apakah di Yerusalem, apakah di Gunung Gerizim atau di tempat lain.
Meskipun masyarakat waktu itu punya keyakinan, ya orang Yehuda mengatakan Allah itu berada di Bait Suci di Yerusalem. Sedangkan orang-orang Israel mengatakan Allah itu di Gunung Gerizim. Dan itu menjadi pertentangan, menjadi perdebatan yang terus-menerus. Dan Tuhan Yesus membenarkan apa yang pikiran mereka yang keliru, bahwa menyembah Allah tidak tergantung tempatnya, tergantung pada hatinya. Tuhan Yesus mengatakan menyembah Allah adalah dengan kebenaran di dalam roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nah kalau tema tempat menyembah Allah itu kita kontekskan, kita kontekstualisasi dengan saat ini, ada sesuatu yang juga mirip dan menarik untuk didiskusikan. Sejak akhir Maret tahun ini, pemerintah menghimbau supaya ibadah bagi umat beragama di Indonesia itu seyogyanya tidak dilakukan di tempat ibadah. Pertimbangannya adalah apabila terjadi kerumunan, maka peluang untuk penularan COVID itu akan lebih besar. Maka dari itu dihimbau ibadah sebaiknya di rumah masing-masing, supaya penyebaran virus Corona 19 ini tidak akan berkembang. Harapannya segera terputus. Dan tempat kita, GKJ Sabdo Mulia, termasuk yang mentaati himbauan itu dengan mempertimbangkan bahwa itu memang keputusan yang terbaik. Apakah tidak berbahaya kalau katakanlah kita tetap beribadah di gereja, kemudian gereja kita menjadi klaster baru, itu akan berakibat buruk bagi masyarakat dan bagi jemaat kita sendiri. Maka ketika kita memutuskan ibadah di rumah masing-masing dan juga semua kegiatan gerejawi diadakan di rumah, saya kira itu keputusan yang terbaik. Bukan berarti karena kita kurang beriman, tetapi karena justru kita beriman kepada Allah, dan Allah bisa menolong kita, bisa melindungi kita dengan cara yang dipakai oleh pemerintah. Allah bisa memberkati keputusan pemerintah dalam hal ini. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu, ada dua bahan renungan, bahan pertanyaan yang perlu kita renungkan terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah beberapa gereja di lingkungan kita sudah ada yang akan membuka ibadah. Sudah ada dan sudah akan ada yang membuka bulan Agustus ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua kalau ada gereja yang sudah mulai ibadah secara offline di gereja masing-masing? Silahkan di rumah atau di tempat Bapak Ibu diskusi online, dibicarakan ini bagaimana tanggapan jemaat ketika di gereja lain sudah ada ibadah offline. Pertanyaan kedua atau bahan diskusi kedua adalah, seandainya gereja kita belum membuka ibadah offline dan yang lain sudah, apakah Bapak Ibu jemaat ingin datang ke sana gitu ya. Ya monggo saja, tidak ada larangan, tapi marilah kita pertimbangkan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita memang juga sudah menyiapkan untuk hal-hal itu. Maka dari itu, protokol kesehatan sudah dipersiapkan di gereja kita masing-masing. Di tempat ibadah kita sudah disiapkan ada wastafel dan sabun dan juga hand sanitizer untuk itu. Dan juga gereja kita juga sudah membeli termometer infrared supaya meyakinkan bahwa jemaat yang masuk dalam kondisi sehat. Dan itu akan kita pakai seandainya kita memang sudah seperti itu. Dan juga diharapkan semua jemaat yang beribadah menggunakan masker. Silakan pakai masker apa saja, yang penting ada maskernya, ada tutup hidung, tutup mulut. Karena diyakini bahwa penyebaran virus corona itu melalui percikan ludah kita ya, droplet gitulah. Maka dari itu, bagi yang berbicara di gereja, itu diharapkan memakai tutup muka seperti yang saya pakai dan Mbak Ruri pakai. Face shield ya, penutup wajah. Tujuannya apa? Supaya kalau saya ngomong seperti ini, ludah saya tidak nyiprat ke tetangga, karena siapa tahu saya kena, sehingga itu akan menular.
Nah, persoalannya adalah gereja kan harus nyanyi gitu. Apa nyanyi dalam hati? Karena nyanyinya harus secara langsung seperti nyanyi biasanya itu, maka sebaiknya atau seharusnya pakai face shield seperti ini. Apakah jemaat siap gitu? Atau gereja akan menyiapkan seperti ini? Ya dimungkinkanlah itu. Nanti majelis yang akan memikirkan itu. Harganya macam-macam yang seperti ini, ada yang 8.000, 20.000, ada yang bahkan ada yang lebih dari sekian ratus ribu, ada yang dihias dan macam-macam. Nah, Bapak Ibu, itulah yang kita renungkan malam ini, bahwa tempat ibadah itu merupakan tempat kita berkumpul. Oke. Tetapi untuk menyembah Allah tidak harus di gereja. Karena di rumah kita masing-masing pun kita bisa menyembah Allah. Tuhan Yesus mengatakan, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa menyembah Allah bukan ditentukan oleh tempatnya, tetapi oleh hati dan sikap kita. Mari kita menyembah Allah dalam kebenaran dan roh. Begitu Mbak Ruri, pengantar PA malam hari ini. Dan kita langsung berdoa ya. Nggih, Pak Oke, Sri. mari kita berdoa, syafaat, mendoakan kebutuhan kita, kebutuhan negara dan bangsa kita. Saya antarkan. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami meyakini bahwa menyembah Engkau tidak harus di gedung gereja, tetapi kami bisa menyembah Engkau dimanapun kami berada, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tidak terikat oleh tempat, oleh gedung, tetapi ikatan kami dengan Engkau adalah iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan supaya kondisi ini segera dapat berakhir. Berkati pihak-pihak yang berkompeten untuk mengurusi hal ini, pemerintah dan juga dinas kesehatan, supaya dapat segera menemukan obat atau vaksin atau cara penyembuhan yang terbaik. Dan juga kami semua masyarakat Indonesia supaya disiplin menjaga protokol kesehatan, supaya dengan demikian perkembangan penyebaran virus corona 19 dapat segera terputus, sehingga kita akan segera hidup secara normal. Kami bersyukur karena pemerintah sudah mengatur ini semua. Saat ini kami memasuki yang kami sebut dengan penyesuaian baru atau new normal, apapun itu namanya, bahwa itu adalah pengaturan supaya masing-masing menjaga diri, supaya tidak menularkan dan tidak tertular oleh virus corona ini. Berkati Tuhan, pemerintah dan dinas kesehatan, supaya dapat mengatur ini semua. Kami warga jemaat mohon berkat, supaya kami semua sehat, terhindar dari virus corona ini, maupun terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Mohon berkat untuk acara-acara gerejawi yang kami adakan, meskipun tidak diadakan secara offline, tapi dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Ibadah minggu, pemahaman Alkitab, dan juga rencana Raya Unduh-Unduh, mohon berkat supaya semuanya dapat kami lakukan dengan baik. Apakah nanti kami laksanakan di gereja, maupun apabila kami laksanakan offline di rumah. Bapak yang makasih, kami bersyukur malam ini kami sudah bisa bersama-sama mendengarkan dan mencermati firman-Mu. Kiranya nama-Mu yang dipermulakan dan kami semua mendapat berkat darinya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ruri. Monggo Mbak Ruri. Nggih, terima kasih Pak Sri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saat ini kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian dari Ibu-ibu Jemaat Sabdo Mulyo, pujian NKB 111, bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Monggo nanti eyang-eyang, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang ada di rumah, ikut memuji Tuhan. Dan pujian dari ibu-ibu ini merupakan penutup dari acara PA malam hari ini. Jadi nanti pujian selesai berarti PA kita juga selesai. Saya dan Mbak Ruri mohon pamit. Selamat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
sana luasnya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengepas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berceris, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa telah. Ya Tuhan.